Tahun ini belum tahu, belum ada persiapan sama sekali untuk tahun ini. Belum sempat puasa, jadi emang rencananya tahun ini. Kita udah bahas juga sama dia sih waktu itu, udah dibahas sama Dante. Kakak nanti tahun ini belajar puasa ya, gitu. Dia mau, karena emang dia rajin juga ikut sahur, ikut buka, dia selalu ikut. BAP ya, Bang? BAP. Aku sih sebagai sahabat benar-benar kecewa banget sama netizen ya gitu. Cuman kan ya balik lagi sebagai sahabat aku nggak bisa ya ibaratnya lawan netizen atau apa juga. Yang aku lakuin ya kayak yang Marcel lihat sekarang aja nih. Aku datang ke sini, aku support. Tidak terasa, Hari Raya Idul Fitri telah berada di depan mata dan sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan yang penuh sukacita. Namun, gemuruh Idul Fitri pada tahun ini terasa berbeda bagi artis Tamara Tiasmara. Bagaimana tidak, tahun ini merupakan pertama kalinya bagi Tamara untuk merayakan hari penuh kemenangan tanpa sang putra kesayangan, Raden Andante Khalif Pramudityo, buah pernikahannya dengan sang mantan suami, Angger Dimas. Ya, seperti diketahui, pada awal tahun 2024 ini, Tamara Tiasmara harus mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya kepada sang buah hati yang menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah kolam renang. Imbasnya, Tamara pun belum terfikirkan untuk membuat rencana besar-besaran di Hari Raya Idul Fitri. Di sini ya biasa aja sih Lebaran ya, nggak yang gimana-gimana juga. Tahun ini belum tahu, belum ada persiapan sama sekali untuk tahun ini Lebaran. Sebelumnya, tepatnya di 40 harian kepulangan sang buah hati, Tamara Tiasmara sendiri telah mencurahkan perasaan sendu yang ia rasakan selama menjalani ibadah puasa sendiri. Perasaan pilu itu kian dirasakan Tamara, mengingat almarhum sang anak merupakan sosok yang begitu antusias dalam menjalani seluruh tradisi di bulan Ramadan. Ditambah lagi, tahun 2024 ini seharusnya menjadi tahun pertama di mana mendiang Dante mencoba untuk beribadah puasa untuk pertama kalinya. Walaupun sebelumnya Dante selalu aktif memimpin doa dalam setiap momen sahur dan buka puasa dengannya. Pasti banyak lah yang dikangenin ya. Apalagi kalau buka puasa tuh biasanya Dante yang berdoa. Pasti dia yang doa buka puasanya dia. Terus kalau sahur juga dia ikut. Terus kebetulan tuh tahun ini mau puasa pertamanya Dante, tadinya belajar gitu, puasa setengah hari. Belum sempat puasa. Jadi emang rencananya tahun ini. Kita udah bahas juga sama dia sih waktu itu, udah dibahas sama Dante. Kakak nanti tahun ini belajar puasa ya, gitu. Dia mau, karena emang dia rajin juga ikut sahur, ikut buka, dia selalu ikut. Dia paling heboh, kalau dari cakil tuh heboh. Dia muter-muter, milih-milihin apa, dia yang warna-warni itu loh. Apa sih, kolak ya, kolak. Iya tuh dia suka. Ini buat mama, ini buat Mane itu neneknya. Kayak gitu, ini buat Onti, dipilih-pilihin sama dia. Dante ini kan picky eater ya, jadi dia tuh makannya ya apa yang lagi dia suka aja. Jadi kalau buka puasa kita bikinin juga makanannya dia. Itu anaknya ini emang picky banget, jadi makan itu aja. Alhamdulillah sih datang terus Dantenya. Kayak lagi biasa aja sih, itu Dantenya kayak biasa aja, pokoknya kayak ada Dante gitu. Makanya kadang aku kayak aduh mimpi aja lagi lah gitu, nggak bisa bangun lagi. Banyak lah yang mau disampaikan buat Dante, banyak banget. Ya pengennya dia ada terus di samping aku lah gitu. Tapi sekarang juga aku yakin dia masih ada terus di samping aku gitu, karena di mimpi itu dia tuh kayak ngikutin aku tapi akunya nggak bisa lihat gitu. Kayak seolah-olah aku tuh nggak bisa lihat dia tapi dia ngikut terus gitu kemana-mana. Mungkin itu tanda kali, mungkin tandanya emang sama aku tiap hari gitu, mungkin dia masih ikut tapi aku nggak bisa lihat. Nah dia juga sering datang kepada ibunya kalau lagi tidur membisikkan sesuatu, tetapi kan karena dimensinya sudah berbeda, jadi ibunya tidak bisa mendengarkan pesan-pesan anak ini. Dante ini sendiri kalau misalnya malam sering membisikkan sesuatu kepada ibunya, karena kan ibunya merasa kehilangan banget, sering memeluk ibunya, sering bolak-balik masuk ke kamar ibunya, ke kamar dia, masih di dalam rumah itu, aktivitinya masih di dalam rumah itu. Tapi karena
dimensi kita dan dimensi arwah itu kan sudah berbeda. Tetapi ibunya pasti bisa ngerasa, biasanya itu kayak angin, tiba-tiba kayak ada merinding, tiba-tiba ingat. Nah itu biasanya arwah Dante itu sedang di situ, sedang kayak meluk ibunya, kayak gitu. Diam aja, jadi kayaknya dia ngikutin, tapi aku nggak bisa ngelihat dia. Gitu sih. Aku langsung mikir, oh mungkin Dante ini ada terus. Mungkin Dante datang ke mimpi aku karena aku kurang doain dia, apa gimana gitu. Jadi aku kirim doa aja, karena cuma itu doang kan yang bisa dilakuin saat ini. Perasaan pilu yang berkecamuk di dalam hati terdalam Tamara selanjutnya makin terasa perih. Pasalnya, selain harus berpisah dengan sang buah hati, wanita kelahiran tahun 1995 itu juga sempat harus menerima cercaan dan hujatan dari warganet. Hal itu sendiri berawal dari pendapat netizen yang merasakan adanya banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Tamara Tiasmara selama proses penyidikan polisi tengah berlangsung. Caci maki warganet pun semakin bertambah parah ketika polisi mengungkap fakta mengejutkan yang mana pelaku aksi keji terhadap Dante tidak lain merupakan kekasih dari Tamara sendiri, yakni tersangka YA. Melihat derasnya hujatan, pihak kerabat dekat serta keluarga Tamara lantas buka suara. Tak main-main, ibunda Tamara Tiasmara bahkan sempat meneteskan air matanya di hadapan awak media. Aku sahabatnya Tamara sih, kebetulan aku emang setiap hari di sini juga dampingin Tamara, soalnya mentalnya dia emang cukup jatuh banget sih, malah jatuhnya karena aku nggak pernah lihat dia sebegininya sih sebelumnya gitu, selama 15 tahun aku temenan ini sama dia sih. Kalau berita yang menyudutkan sih, aku gimana ya, sendiri kayak aku nggak tanggepin sih, dan nggak aku baca-baca juga. Jadi kayak udahlah biarin aja, terserah orang mau nilai apa gitu. Alhamdulillah malah aku tuh seneng, jadi kayak orang yang dizolimin itu kan katanya doanya langsung tembus jalur langit, apalagi sekarang nih lagi bulan Ramadan 10 malam terakhir. Aku kayak alhamdulillah ya orang pada zolimin aku, siapa tahu Allah langsung denger doa aku yang gitu aja sih, bersyukur aja sih gitu. Nah kalau aku nanggepin dari pihak keluarga yang ngata-ngatain aku cuma mikir gini, wajar namanya juga tersangka, pasti nggak mau namanya jelek sendiri, gitu aja sih. Jadi aku nggak ambil pusing lah, itu juga kan fitnahan gitu loh. Ya semakin difitnah semakin gede pahala buat aku, dosa aku balik ke mereka semua. Ya aku kayak bingung aja sebenarnya, bingung nih yang tersangka siapa sih, yang korban siapa sih gitu. Kok aku ini korban tapi tersangkanya merasa korban ya gitu sih. Aku cuma mikir itu aja sih dari kemarin. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu tersangka. Saya itu nggak mungkin kasih, toh nggak. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu, toh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya tuh lebih tahu anak saya. Toh nggak. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. BAP ya, Pak? BAP.
Aku sedih banget ya, jujur banget, kayak bisa ditanya juga sama Tamara gitu ya. Aku tuh nangis-nangis bener-bener yang lebih dari Tamara mungkin, karena aku tuh jujur nggak terima sahabat aku tuh digituin gitu. Aku tuh lihat banget dari awal Tamara melahirkan Dante sampai yang kayak kita sama-sama di sini gitu ya. Itu tuh Ara bener-bener dekat banget soalnya sama Dante, bener-bener sesayang itu, sedetail itu sama Dante gitu. Jadi kalau ada yang bilang dia kayaknya turut membunuh, terus turut serta, itu aku sangat amat menyayangkan hal itu. Dan tentunya hal itu juga menyakitkan Tamara gitu ya. Aku sih sebagai sahabat benar-benar kecewa banget sama netizen ya gitu. Cuman kan ya balik lagi, sebagai sahabat aku nggak bisa ya ibaratnya lawan netizen atau apa juga. Yang aku lakuin ya kayak yang Mas lihat sekarang aja nih. Aku datang ke sini, aku support. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Gitu saya karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen. Saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah gitu. Atau sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya gitu. Sebelum ada ketetapan hukum. Terlepas dari kisah pilu Tamara Tiasmara, perasaan sedih, duka lara karena kepulangan Dante yang begitu mendadak turut dirasakan pula oleh keluarga dari sang ayah. Ya, sebelum satu persatu fakta dibongkar pihak penyidik, Angger Dimas beserta sanak saudaranya tak pernah henti menyerukan tuntutan keadilan untuk sang anak. Angger bahkan menciptakan tagar sendiri yang diberi nama Justice for Dante. Selain Angger, Agus Rianto selaku kakek dari Dante pun menuturkan hal yang senada. Apalagi Agus dan mendiang Dante memanglah memiliki hubungan yang luar biasa dekat. Lantaran semasa hidupnya, Dante kerap kali menginap di rumah sang kakek dan bersendau gurau bersama. Kedekatan sang kakek dan nenek dengan Dante bahkan sempat membuat sang nenek memimpikan bertemu dengan sang cucu. Dua minggu kemarin lah, istri saya kan, iya dia nangis terus. Ini istri saya kan manggilnya ibu, nangis terus tiba-tiba tuh Dante tuh di mimpinya tuh datang main pedang-pedangan biasa kalau dengan saya kan, tapi di latar belakangnya tuh terang katanya kayak sinar. Terus ditemenin ada sepantarnya dia juga main, cuman mukanya di putih gitu, sinar doang, sama di atasnya bunder. Wah, bilang itu malaikat bu, bilang gitu. Aku juga nggak tahu ya. Pada saat itu aku panggil, Mas Dante, Mas, ya ibu, dalam ibu gitu kan, biasa kalau orang Jawa, dalam ibu, sini ibu mau ngomong. Terus didatengin, ibu mulai sekarang nggak mau nangisin kamu lagi ya, ibu udah berhenti nggak nangisin kamu. Iya ibu, dielus mukanya katanya. Bener, saya juga merinding terus terang. Saya bilang terus dari situ istri saya udah nggak pernah nangisin dia, hanya dia ngeliat memori itu. Pengen istilahnya tuh melampiaskan, tapi ya ini kan ada jalur hukum. Makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasi lah petugas kepolisian dan jajarannya lah pokoknya. Oh kecewaan, bukan dikit mas, besar mas, karena itu nyawa cucu saya mas, nyawa anaknya Angger, dan itu kami sangat kehilangan. Saya kalau rindu sih melihat fotonya Dante aja sih, makanya saya sering posting video gitu, sering posting video di Instagram. Itu kan video yang saya punya gitu. Ya sebenarnya kangen sih, boleh kangen, cuman jangan berlarut-larut. Saya ingin menekankan lagi, mau bagaimanapun, dimanapun saya tertawa atau bersedih, di situ perasaan saya selalu hancur. Saya seingat saya ya, Dante itu emang dari kecil saya boleh dikatakan dekat lah. Kalau pas lagi dekat saya itu ya saya dekat sekali sama Dante. Sampai yang boleh dikatakan Mas Angger sendiri kadang-kadang, ayah kok jangan ini, karena waktunya kan dia
dia dibatasin oleh situasinya waktu itu. Makanya saya bilang ya udah. Jadi kalau Dante datang tuh kadang-kadang saya kasih waktu untuk biar main dengan Angger. Nah, saat kecil pun saya tahu dia itu begitu dekat dengan saya. Bahwa Dante ini memang sosok yang bagi saya keluarga besar itu menyenangkan. Sampai terakhir itu yang saya tahu dia itu kesannya itu selalu membuat kami itu senang, terutama istri saya itu, neneknya itu sampai bilang aku setelah nggak ada Dante ini kayaknya keingetan dan selalu sedih lah. Maka saya bilang kalau kamu lagi ingat dia, kamu istighfar, kamu kirimkan Fatihah, itu aja saya bilang. Gak bisa pakai kata-kata, saya serius. Saya nggak tahu, saya next. Dan saya selalu mengajarkan, Mas bangun kita sholat, gitu. Saya selalu menekankan, saya sembretin air kan dan bilang, oh ya aku belum masih ngantuk, ayo sholat dulu nanti tidur lagi. Saya selalu ngomong gitu. Hari Kamis saya nggak tahu ini terakhir banget karena neneknya minta, ya kirimin dong foto cucunya. Terus saya langsung foto, Mas kita foto untuk ibu yuk. Jangan kalau manggil saya ayah, kalau manggil istri saya ibu, kalau manggil Angger kan bapak, kalau manggil sana mama gitu. Jadi seperti ini ya, semoga semua terungkap ya. Pada saat ini dia sedang akrab-akrabnya pelari sana sini tuh dengan teman baru masuk, dia baru sekali ini masuk langsung akrab dengan angkatannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.